itu adalah new design. New design ini ya baru ya. Ini yang biasanya susah karena memang tidak ada sama sekali yang ada di muka bumi ini. Eh, tapi untuk dari development design yang produk awal bisa aja menjadi desain ya. Awalnya dia sudah tidak pernah ada ya. Jadi dia awalnya memang adalah desain apa new design awalnya. Itu, nah kemudian metode perancangan, nah ini akan kalian belajar juga di rancang bangun juga nanti ya. Ini sebagian ini ada namanya rational design, kemudian imperial design. Biasanya kalau rasional ini ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan bentuk apa sesuai dengan rasio ya rasional ini ya sesuai dengan hitungan matematikanya ya. Jadi kita hitung ya kita rancang gitu dengan menggunakan hitungan matematika. Nah kemudian kalau imperial design di sini imperial design di sini mendesain eh, apa ya dengan menggunakan rumus matematika. Kalau tadi ini cuma hitung-hitungan yang tadi menggunakan sesuai dengan bentuknya, kalau ini dengan menggunakan atau melakukan turunan-turunan daripada matematika ya. Kemudian industrial design, jadi kalian melihat eh, bagaimana alat yang tersedia ya. Jadi Indonesia Design ini jadi kalian merancang dengan menyesuaikan dengan alat-alat yang sudah ada di industri atau di untuk memproduksinya ya. Misalnya seperti itu untuk metode perancangannya. Kemudian optimum design, Anda mengoptimalkan beberapa komponennya jadi memaksimalkan apa sih namanya bagian atau komponen-komponen daripada mesin ya, mengoptimalkan fungsi mau ukuran atau material ya, kita optimalkan. Kemudian sistem desainnya seperti apa dan yang terakhir itu adalah komponen-komponennya kita desain. Untuk kriteria desain sendiri, namanya kita harus mengerti dulu fungsinya ya. Terus safety faktornya seperti apa, dapat dihandalkan, eh, cost-nya, terus biayanya ya. Kemudian manufakturnya, yang tadi itu seperti yang tadi itu produksi desainnya, kita bisakah didapatkan dia diproduksi ya. Tersedia ke alat-alatnya, kemudian dapatkah di pasaran. Jadi untuk kriteria mungkin sudah dijelaskan juga ya dari Pawaran ini tentang kriteria perancangan dan ini harus ada pada saat sebelum Anda merancang. Ya, ini bisa dibaca untuk kriteria tambahan. Ini aku nggak ini. Nah, kemudian prosedur dari ini dulu. Oh, ini sama ya. Untuk prosedur dari perancangan ya, jadi secara umum Anda merancang itu kita sudah belajar juga pada saat kita di praktikum elemen mesin itu ya. Oh, ini kok nggak kelihatan. Ya, yang pertama itu adalah pengenalan kebutuhan ya. Biasanya kalau untuk flowchartnya ini adalah start. Kita start di sini adalah mengenal kebutuhannya. Contohnya, misalnya nanti untuk komponen mesin, khususnya dalam sistem transmisi atau mentransmisikan daya, kita akan mengenal dulu kebutuhan kita. Misalnya tadi ada belt ya, belt dan puli. Nah, belt dan puli ini kenapa? Atau dia akan meneruskan dayanya berapa. Jadi kita akan mengenal atau kita akan mengetahui apa yang akan kita rancang. Kita akan merancang sebuah belt misalnya dan puli dengan misalnya dayanya berapa dan putarannya berapa ya. Kemudian sistem mekanismenya
Nah, bagaimana cara kerja dari belt ini ya? Jadi itu bisa dicari tahu dulu. Biasanya kita di sini mengidentifikasi dan melakukan survei ya. Di sini mengenal di sini, kemudian disintesis. Kita terus melakukan survei bagaimana sih, misalnya contoh tadi belt ini bekerja gitu ya. Bagaimana mekanisme sebuah belt ini berfungsi ya dengan baik ya. Kemudian analisa gaya, kita akan menganalisa gaya-gaya apa yang ada bekerja pada si bel tadi ya. Kemudian memilih bahan, kemudian kita mulai mendesain ukuran-ukuran dan tegangan. Yang ada tadi yang bilang si Rangga tadi bilangnya ada tegangan dan regangan. Memang butuh di desainnya ya. Dari pemilihan bahan itu kita akan menghitung berapa gaya yang mampu diterima oleh si misalnya bel tadi ya. Kemudian bisa dimodifikasi gambar teknik dan gambar detailnya setelah itu bisa diproduksi. Ini secara umum, tapi di bagian-bagian sini bisa aja ada tambahan gitu ya. Tuh, nah kemudian diagram alir yang kita gunakan selalu ya. Ini saya ingatkan, ini kalau bentuk begini adalah apa? Proses. Ini ada terminal, ini mulai. Kemudian ini ada decision. Decision itu adalah diagram keputusan. Anda akan melakukan keputusan di sini. Kalau misalnya tidak, Anda harus kembali. Kalau iya, kalian lanjutkan. Ya, di sini adalah biasanya harusnya di sini adalah hasil ya, hasil yang diinginkan. Contohnya safety factornya berapa atau apa lagi ya, safety factor atau diameternya udah benar apa tidak, apakah dia aman gitu. Biasanya sih rata-rata untuk elemen mesin itu jatuhnya ke safety factor ya. Makanya tadi tuh ketegangan dan regangan itu butuh karena safety factor dari sana. Ya. Kemudian ini input ya, ini penghubung, ini adalah dokumen, dan ini adalah pengerjaan orang atau trapesium terbalik ya. Ini adalah pengerjaan orang yang biasanya tabel gitu ya. Ini sudah dijelaskan mungkin sudah dijelaskan sama Pak Waran ya. Sudah dijelaskan kan diagram alir? Atau saya harus mengulang lagi? Ya, Bu. Ya, udah ya. Jadi saya ulang-ulang aja. Dipercepat saja untuk skema perancangan ya, ada beban, geometri, analisa, faktor koreksi. Nanti di sini material, proses pengerjaan. Dan jadi material ini pemilihan material dulu, masuknya nanti ujung-ujungnya adalah safety factor. Biasanya di elemen mesin itu jatuhnya di situ ya. Nah, untuk safety factor sendiri itu sudah diatur, ada standarnya masing-masing ya. Jadi standar mau pakai SA apa SAE ya, SM, dan nanti kita akan belajari ya. Ada standar-standar yang bisa kita gunakan selama perancangan. Berapa standar ada biasanya ada di buku Swarso. Ya, kemudian safety factor yang saya bilang tadi, safety factor adalah gaya beban ultimate-nya dikali dengan gaya yang bekerja ya, beban kerjanya. Di ultimate di sini biasanya dilihat dari diagram tegangan-regangan ya. Di sini tuh yang dari ultimate-nya, jadi untuk safety factor ini dibagi dengan beban kerjanya. Nah, untuk pemilihan safety factor itu bisa aja kita memilih safety factor yang mana nih ya, jenis bebannya atau materialnya, atau safety factor pada pembuatannya, atau jenis tegangannya, atau kerja yang dilayani ya, atau bentuk komponennya. Jadi safety factor bisa saja dari bebannya, materialnya, tegangannya ya, kerjanya, atau bentuk komponennya itu safety tidak. Nah, ini ada beberapa safety factor di sini dari material ya. Sini sudah ada. Ini pada beban steady ya. Kemudian beban bergerak atau ini tambahnya beban tiba-tiba. Ini tetap beban tetap. Ini berubah-berubah. Kemudian ini tumbukan ya kayak beban tiba-tiba. Ini sudah ada safety factornya. Iron, steel ya. Feeder, timber ini sudah ada. Jadi ini sudah dikerjakan oleh orang. Jadi tinggal kita memakai saja apakah sudah sesuai safety factornya atau langsung karena safety factornya adalah 4 misalnya kita tidak boleh melebihi dari 4. Untuk beban kerjanya tidak boleh lebih dari 4. Ini yang tadi
Ya. Ini sudah dijelaskan juga, kayaknya saya tidak usah jelaskan lagi. Nanti akan kita pakai tegangan regangan ya, analisa tegangan, lingkaran Mohr. Saya sudah share juga linknya ya, waktu yang ada apalagi yang SP kemarin ya. Itu sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini semua mengulang saja ya. Kemudian kembali saya mengingatkan, karena kita ada elemen mesin, ya kita harus tahu dulu elemen kita di mesin itu, harus tahu elemen mesin itu apa ya. Nah, di dalam pelajaran elemen mesin ini yaitu ilmu yang mempelajari bagian-bagian mesin dilihat antara lain dari sisi bentuk ya. Jadi nanti kalian harus pelajari tentang bentuk mesinnya seperti apa, komponen mesinnya, cara kerjanya, kemudian cara perancangannya, dan perhitungan kekuatan. Jadi ada 4 yang harus kalian pahami selama belajar elemen mesin. Yang pertama setidak-tidaknya bentuknya tahu ya. Anak mesin itu tahu lah bentuk komponennya, cara kerja komponennya, cara perancangannya, dan perhitungan kekuatan dari komponennya. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanya ya. Gak ada ya? Udah jelas? Terus ulang. Nah, kembali lagi dasar-dasar untuk mempelajari elemen mesin. Ya, kita tadi saya juga ada sedikit pemukakan sedikit, bahas sedikit. Ini ya, yang harus kalian buka lagi bukunya ini. Sistem gaya, gaya-gaya bagaimana, cara menggambarkan DBB, diagram benda bebas. Ada yang tahu DBB itu apa? Diagram benda bebas ya. Diagram benda bebas, diagram of free diagram ya. DOP-nya diagram benda bebas, di mana ini adalah diagram yang menunjukkan besar gaya yang bekerja pada suatu benda itu sendiri ya. Tumpuan-tumpuan, nah dalam tumpuan dalam tumpuan di dalam elemen mesin seperti apa ya? Ada berapa tumpuan yang bisa kita eh, apakah kalau dia jelas itu adalah tumpuan apa misalnya gitu ya? Apakah kalau bantalan itu tumpuan apa? Itu bisa kita harus di ini lagi ditelaah lagi ya. Kemudian tegangan dan regangan ya, pengetahuan bahan, gambar teknik, dan proses produksi. Ini buka-buka lagi bukunya. Ya, untuk gaya sendiri ya, ini cuma mengingatkan saja sih ya, bisa dibaca, silakan dibaca. Karena di pertemuan satu ini akan ada tugas ya, nanti akan ada tugas selama 30 menit Anda kerjakan untuk mengulang dari pelajaran kita sebelumnya ya, jadi sistem gaya. Jadi ada tegangan dan regangan, kemudian ya, titik berat. Nah, itu ya tadi untuk materinya tinggal dibaca-baca lagi saja. Nah, karena kita akan belajar tentang sistem transmisi ya, jadi komponen-komponen sistem transmisi apa saja sih yang untuk meneruskan daya ya. Ya, jadi untuk itu, nah sistem transmisi daya ya. Apa fungsinya sistem transmisi daya? Untuk memindahkan daya dari mesin dari mesin ke pemakai daya itu sendiri ya. Jadi sebenarnya yang kita butuh itu adalah daya yang akan digunakan untuk menggerakkan sebuah mesin ya, atau sebuah alat. Nah, daya sendiri, sumber daya itu ya. Jadi mungkin banyak yang bingung sumber daya itu dapat dari mana saja ya. Di sini tuh ada 6, bisa Anda dapat dari sumber daya itu bisa dari manusia, bisa dari binatang ya. Jadi contohnya kalau manusia ya kalian misalnya contohnya kalian pakai palu-palu misalnya.
kalian jadi sumber daya si palu-palu ini gitu ya, tenaga manusianya. Kemudian dari binatang, tenaga binatang juga jadi daya, sumber daya ya. Kemudian mesin penggeraknya misalnya dari motor bakar, mobil uap gitu ya. Jadi sumber daya juga. Kemudian dari motor listrik, yang sering kita pakai adalah motor listrik, yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu adalah motor listrik, mulai dari sumber kincir angin dan kincir air. Untuk pemakai daya, ya semua mesin yang kita gunakan selama kita hidup ya seperti itu ya. Nah, contoh dari pompa ya, mungkin ini harus paham pompa seperti apa. Nah, anak mesin ini harus paham pompa listrik itu yang bagaimana ya. Engine itu seperti apa, torak itu di mana gitu ya. Nanti kalian belajar di motor bakar sini atau di konversi biasanya kita pelajari tentang alat-alat ini ya. Atau nanti di sistem kendali juga ada sumber daya. Bagaimana kita mengendalikan. Ya. Nah, komponen apa saja yang masuk ke dalam sistem transmisi ya. Tadi saya sudah sampaikan juga sebagian. Yang pertama itu adalah poros ya. Poros kalian sudah pelajari di semester 1. Jadi poros kayaknya nanti tinggal diulang-ulang saja di dalam perancangan misalnya perancangan belt dan puli misalnya porosnya berapa nanti akan dimasukkan saja di situ. Kemudian macam-macam poros ya. Di sini macam-macam poros itu ada, masih ingat macam-macam poros? Ada ingat macam-macam poros ada berapa? Atau poros yang digunakan selama sistem transmisi apa namanya? Jadi tidak semua poros yang digunakan itu tujuannya untuk mentransmisi ya. Jadi poros bisa saja berfungsi sebagai gandar ya. Tapi memang ada ada daya tapi bukan untuk mentransmisi dari motornya ya, dari sumbernya. Jadi dia cuma biasanya berputar untuk memutar ban yang satu ke ban yang lain gitu ya. Nah, di sini ada 3, ada namanya poros shaft ya. Kemudian ada gandar dan satu lagi adalah yang satu lagi proses transmisi ya. Jadi proses transmisi, spindle dan gandar ya. Itu ada 3 untuk pembebanannya ya, karena kita di sini adalah proses transmisi. Kalau di sini ada sesuai dengan fungsinya itu ada 2, poros dan gandar ya. Jadi itu fungsinya apa? Fungsinya yang satu untuk meneruskan daya dan ada yang cuma untuk mendukung beban saja ya. Dia cuma mendukung bebannya yang ada biasanya di atasnya atau di bawahnya. Kemudian di sini yang kita akan rancang di sini ya, masuk ke dalam sistem transmisi yang lainnya itu adalah poros transmisi. Nah, di sini beban itu yang dikena itu beban puntir murni dan lentur. Ya, di sini harus kita pahami bahwa dia akan dipengaruhi dia akan melakukan putaran, tetapi tetap dikenakan beban lentur nanti karena mungkin ada komponen-komponen yang di dalamnya itu ada yang ditambahkan ya, misalnya di situ dikenakan kopling misalnya. Ya contohnya kayak gini kan, misalnya ini nggak kelihatan ya rear drive-nya, ada nggak ya gambarnya? Misalnya ada roda gigi di situ, ada kopling di situ, misalnya ditambahkan kopling atau ada sabuk di situ di dalam poros dipasangkan di poros untuk meneruskan daya ke poros yang satu lagi misalnya. Itu berarti di situ ada dua beban yang dibebankan ya. Ada beban puntir dan ada beban lentur.
Nah, ini kan kita pakai. Ini sudah dijelaskan juga sama Pak Waran kayaknya untuk poros transmisi ya. Kemudian selanjutnya itu setelah poros itu adalah kopling ya. Nah, kopling yang digunakan untuk mentransmisi daya itu adalah kopling tidak tetap ya. Jadi kita pakai dalam sistem transmisi clutch ya, kopling tidak tetap di sini kita pakai clutch. Untuk di mobil biasanya pakai clutch ya. Bisa kita itu. Selanjutnya dari itu ada sabuk dan puli ya. Jadi sabuk dan puli di sini pasangan. Jadi kalau ada sabuk pasti ada pulinya karena nanti ada yang akan digunakan untuk meneruskan daya dari puli satu ke puli yang lain gitu ya. Yang akan meneruskan itu adalah peleknya. Di sini akan menghubungkan antara poros satu dengan poros yang lainnya atau poros penggerak dan poros yang akan digerakkan. Biasanya seperti itu. Ada disebut dengan chain juga. Chain itu hampir sama sprocketnya hampir sama kayak roda gigi ya, tapi dia bukan roda gigi tapi digunakan untuk menahan si rantai ini saja. Itu namanya sprocket. Ini akan kita bahas di dalam semester ini, sabuk dan puli ya, sabuk puli dan sprocket dan rantai. Jadi kita harus paham pasangannya ya, belt dan puli. Kalau ini rantai dan sprocket. Sprocket ini biasanya di bahasa Indonesia kan roda giginya ya gitu ya, karena bentuknya gigi-gigi dan berbentuk roda. Kemudian roda gigi ya, roda gigi ini ada dua, ada 4 yang akan kita bahas untuk semester ini: roda gigi lurus, miring, kerucut, dan cacing. Itu ya untuk apa namanya ini, untuk sistem transmisi yang akan kita bahas selama kita belajar di elemen mesin 2. Ya, jadi poros pun tetap dimasukkan ke dalam proses perancangannya. Karena apa? Karena nanti poros yang akan meneruskan daya dari motor penggerak atau motor sumber dayanya akan diteruskan ke mesin yang akan memakai dayanya ya. Seperti itu. Apakah dia akan menggunakan rantai, apakah menggunakan roda gigi, apakah akan menggunakan kopling. Sampai sini ada pertanyaan? Itu ya untuk pendahuluannya. Untuk tugasnya nanti akan